Bagaimana jika Anda menyukai sahabat Anda sendiri dan harus menyimpan perasaan itu selama bertahun-tahun? Seperti itulah gambaran cerita dalam drama yang akan saya bawakan kali ini. Dramanya sendiri berjudul Soundtrack, menceritakan dua orang sahabat yang sudah berteman hampir 20 tahun, hingga perasaan cinta tumbuh, disertai rasa takut kehilangan jika perasaan cinta itu diungkapkan. Seperti apakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke ceritanya. Namun sebelum itu, jika kalian bertanya, kenapa saya belum upload kelanjutan drama The Golden Spoon part selanjutnya? Sebab dramanya sendiri masih ongoing, dan kalau sudah ada kelanjutannya saya usahakan upload secepatnya. Cerita diawali dengan diperlihatkan dua orang sahabat yang sudah berteman hampir 20 tahun lamanya. Pria ini bernama Han Sen-woo yang diperankan oleh kembaran jauh saya. Dia adalah seorang fotografer berbakat yang memiliki kepribadian pendiam namun hangat dan perhatian. Sementara itu dia adalah Lee Eun-soo, mantan jauh saya. Dia sendiri adalah seorang penulis lirik lagu yang memiliki kepribadian belak-belakan, ceria dan penuh semangat. Sen-woo sendiri sedang sibuk untuk menyiapkan pameran foto yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Akan tetapi, di sela kesibukannya dia selalu mau direpotkan oleh Eun-soo sahabatnya. Di sana Eun-soo melihat foto-foto hasil jepretan Sen-woo yang akan dijadikan pameran. Namun foto-foto tersebut terlihat sangat suram dan terkesan sangat sedih. Tapi tak lama Eun-soo lalu bergegas pergi sebab dirinya terlambat untuk bertemu dengan Pak Kang, yaitu seorang komponis yang akan membicarakan diterima atau tidaknya lirik musik yang telah dibuat oleh Eun-soo. Di sana Eun-soo mendapatkan kabar bahwa lirik lagu yang dikarang olehnya kurang cocok dengan konsep musik yang Pak Kang dan penyanyinya inginkan. Sebab liriknya terlalu ceria dan tidak terasa nyata. Sedangkan konsep musik yang sedang dikerjakan bertema cinta yang tak berbalas. Mendengar itu Eun-soo sedikit bingung dengan penjelasan yang dikatakan oleh Pak Kang. Kemudian Pak Kang pun bertanya, apakah Eun-soo pernah mengalami rasa cinta tak berbalas? Sebab menurutnya sebuah lagu yang durasinya hanya 3 menit harus bisa menyampaikan perasaan di dalamnya. Sementara itu Sen-woo yang kembali melihat foto-foto miliknya, lalu tiba-tiba memutuskan untuk menunda pameran fotonya. Dan hal itu membuat teman serumahnya yang bernama Dong Hyun tak mengerti dengan apa yang dipikirkan oleh Sen-woo. Sebab menurutnya semua foto yang telah dihasilkan oleh Sen-woo sangatlah bagus. Sen-woo lalu menjelaskan bahwa dia merasa foto-foto itu seperti bukan dirinya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk menunda pamerannya dan meminta untuk rehat sejenak dalam pekerjaannya. Hingga tak lama ponselnya pun berdering. Dan ternyata itu adalah Eun-soo yang menyuruhnya untuk datang ke kedai milik teman mereka. Tanpa berpikir panjang, Sen-woo langsung pergi ke sana meninggalkan Dong Hyun. Di kafe milik teman mereka, terlihat Eun-soo yang sudah sedikit mabuk akibat galau karena merasa telah gagal membuat sebuah lirik lagu. Dengan sifatnya yang selalu belak-belakan, Eun-soo lalu mengatakan semua kejadian tadi kepada Sen-woo sambil merengek mengapa cinta tak berbalas haruslah sedih. Sebab menurutnya melakukan itu adalah tindakan bodoh. Eun-soo kemudian berkata bahwa dia memiliki waktu selama 2 pekan untuk merevisi lirik lagu miliknya. Sebab dia memohon hal itu kepada Pak Kang. Karena dia ingin sekali lirik lagu buatannya diakui oleh Pak Kang, seorang komponis idolanya. Tapi karena Eun-soo tak memiliki pengalaman dalam cinta tak berbalas, membuatnya menjadi bingung dan sekali lagi berteriak kenapa cinta tak berbalas haruslah sedih. Sen-woo lalu berkata bahwa kesedihan itu terjadi karena seseorang yang mengalaminya akan membuatnya menelan dan menyimpan perasaannya seorang diri dan itu sangat menyakitkan. Mendengar itu, Eun-soo lalu sedikit keheranan dan menganggap bahwa Sen-woo pernah mengalami hal itu. Dan wanita yang dimaksud oleh Sen-woo adalah Jennifer, wanita Amerika teman kuliahnya dulu. Dengan itu, Eun-soo memiliki ide lain, yaitu mengajak Sen-woo untuk tinggal bersamanya dan menceritakan kisah sedih itu kepada dirinya supaya dia bisa membuat lirik lagu dengan pengalaman yang Sen-woo alami. Tentu saja Sen-woo menolak hal itu dengan beralasan bahwa tempat tinggal milik Eun-soo sangatlah kotor. Namun Eun-soo terus memaksa Sen-woo dan berjanji akan membersihkan rumahnya asalkan Sen-woo mau tinggal bersamanya selama 2 pekan. Walaupun dengan bujukan itu, Sen-woo tetap menolak untuk tinggal bersama Eun-soo di rumahnya, lalu mengantarkan Eun-soo pulang karena keadaannya yang telah mabuk berat. Saat di jalan, terlihat kehangatan dan perhatian yang diberikan Sen-woo kepada Eun-soo. 그래도 한 번만
너 인형 좋아하지? 아니? 알았어. 이거다. 여기잖아. 그치. 까이면 나한테 와. 씻고 자라. 너 대충 소파에 누워. Setelah mengantar Ensu pulang, Senwoo kemudian melihat kembali foto-foto milik Ensu yang mengingatkannya kepada kejadian 4 tahun yang lalu. Saat itu dia sebenarnya akan mengungkapkan perasaannya kepada Ensu. Akan tetapi saat itu Ensu berkata kepada teman mereka si pemilik kafe bahwa Ensu tak mau memiliki perasaan lain selain persahabatan kepada Senwoo, karena hal itu akan membuat mereka berpisah kalau mereka sudah tak saling mencintai. Membuat Senwoo tak jadi mengatakan perasaannya dan memendam perasaan itu sampai sekarang. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ensu yang masih tertidur kemudian dikejutkan dengan suara pintu rumahnya. Dan saat dibuka, ternyata itu adalah Senwoo yang datang ke sana membawa koper besar. Melihat itu, Ensu sedikit kaget. Sebab semalam, Senwoo sendiri yang tak mau tinggal di rumahnya dan tak mau membantunya membuatkan lirik lagu. Ensu lalu menanyakan alasan Senwoo berubah pikiran. Dengan rada gemper, Senwoo beralasan bahwa kekasih Donghyun, teman serumahnya, menginap di rumah mereka. Membuat Senwoo tak punya pilihan lagi selain menyetujui tawaran Ensu. Dan mereka pun akhirnya tinggal bersama. Namun sebelum itu, Senwoo lalu membereskan rumah milik Ensu terlebih dahulu yang sangat bala atau berantakan. Hingga Senwoo melihat banyak sekali jeruk di rumah Ensu. Ensu berkata bahwa setiap minggu ibunya selalu mengirimkan jeruk-jeruk itu dari hasil kebun mereka di Pulau Jeju. Dan Ensu pun merasa mual karena keseringan memakan jeruk tersebut. Kalau istilah Sunda mah bosan lah, gitulah pokok nama. Dan tak lama Ensu menanyakan tentang Jennifer. Dan dia ingin melihat foto Jennifer, orang yang menurutnya telah membuat sahabatnya merasakan kesedihan cinta tak berbalas. Dengan gelagapan, Senwoo berkata bahwa dia tak menyimpan foto Jennifer, membuat Ensu keheranan. Sebab tak mungkin dia tak menyimpan foto dari orang yang dicintainya. Ensu yang sudah terlalu banyak minum arak beras, kemudian tertidur di karpetnya. Melihat itu, Senwoo dengan penuh perhatian menyelimuti Ensu sambil memandang wajahnya dengan penuh kasih sayang. Tapi entah karena dingin atau emang butuh sesosok kaum Adam di sampingnya, Ensu lalu mendekat ke arah Senwoo dan semakin mendekat lagi, membuat Senwoo hanya bisa dagdikduk keenakan. Saat pagi, Senwoo yang terbangun terlebih dahulu, lalu asik melihat wajah sahabat yang dicintainya. Seolah perasaannya yang selama ini dia tutupi tak bisa terbendung lagi. Akan tetapi, Ensu lalu terbangun. Dan terjadilah tatapan penuh makna dari dua insan ini. Saat sadar, mereka langsung salting dan membuat suasana menjadi canggung. Bahkan saat makan, terlihat Senwoo yang sangat cemas. Sebab ia takut perkataannya saat memandang wajah Ensu saat ia tidur ditanyakan oleh Ensu. Dan setelah itu mereka pun mulai mengerjakan lirik lagu yang akan ditulis oleh Ensu. Dan tak lupa Ensu merekomendasikan sebuah lagu kepada Senwoo. Tapi isi dalam lagu itu seolah mewakili perasaan Senwoo sendiri kepada Ensu, membuatnya terus menatap Ensu. Di sisi lain, Ensu yang merasa stuck dengan idenya lalu mengajak Senwoo untuk berjalan-jalan dengan memakan coklat. Karena setiap ia kehabisan ide, ia selalu melakukan itu. Hingga mereka melihat sepasang anak sekolah yang sedang bermain sepeda. Dan itu mengingatkan mereka kembali saat dulu mereka melakukan hal yang sama. Saat di mobil, tiba-tiba Pak Kang menelpon dan menyuruh Ensu untuk datang ke studionya. Di sana, Senwoo melihat Pak Kang yang memberinya jus jeruk kepada Ensu. Lalu ia pun berusaha merebutnya dan berkata bahwa Ensu tidak menyukai jus jeruk dan apapun yang berhubungan dengan jeruk. Sebab orang tuanya selalu mengirimkan jeruk setiap minggu. Tapi Ensu yang malu dengan Pak Kang lalu mengambil kembali jus jeruk dari Senwoo dan berkata bahwa dia menyukai jus jeruk dan berusaha meminum jus jeruk itu.
Tapi Senwu langsung mengambilnya kembali dan langsung meminumnya. Walaupun itu sederhana, tapi bisa kita lihat bentuk perhatian Senwu kepada Ensu. Dan tak hanya itu, kali ini Senwu melakukan tindakan kampungan, seolah mengisyaratkan bahwa Senwu cemburu dengan kedekatan Ensu dan Pakang. Saat pulang, Ensu menanyakan tindakan yang dilakukan sahabatnya karena hal itu tidaklah sopan. Akan tetapi Senwu langsung berkata, jika Ensu tak menyukai jus jeruk, maka dia harus berkata seperti itu. Tapi Ensu membalas perkataan Senwu bahwa tindakannya seperti itu untuk menghargai orang lain, dan bertindak sopan bukanlah kesalahan. Mendengar itu, Senwu lalu berkata, jangan menerima jika tidak suka bahkan apapun itu. Hingga terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka. Tapi hal itu tak berlangsung lama. Sebab Ensu yang datang membawa seikat bunga dan meminta maaf atas apa yang terjadi. Di momen ini kita bisa melihat kedekatan yang terjalin di antara mereka sangatlah erat. Sesudah itu mereka berencana membuat makanan yang biasa mereka makan kalau sudah bertengkar, yaitu kimchi. Dan untuk itu mereka berbelanja terlebih dahulu. Di sini kita pun melihat perhatian yang kecil tapi luar biasa yang selalu ditunjukkan Senwu kepada Ensu. Ketika dia melihat coklat, Senwu langsung teringat kepada Ensu yang selalu ingin memakan coklat kalau dia sedang stuck membuat lirik lagu. 알겠습니다. 내가 담았었나? 그거 내가 담았어. Sesampainya di rumah, mereka dikejutkan dengan kehadiran ibu dari Ensu, membuat Senwu ketakutan setengah mampus. Sebab dia takut disangka melakukan tindakan yang tidak-tidak. Akan tetapi ternyata si ibu ini sudah mengerti dan malah mengajak mereka bermain kartu tarot. Si ibu yang baru belajar dari internet langsung mempraktekannya dan menyuruh Senwu untuk mengambil 3 kartu. Saat memperlihatkan ketiga kartu itu, si ibu langsung mengerti dengan keadaan sahabat putrinya ini. Namun bukan dari kartu, melainkan dari raut wajahnya. Kemudian si ibu langsung pulang meninggalkan mereka. Dan sebelum pergi, si ibu memberikan sebuah kartu sebagai ajimat kepada Senwu dan berharap yang terbaik kepada Senwu. Saat Senwu sedang mandi, tiba-tiba ponselnya berdering. Dan ternyata itu panggilan dari Donghyun. Ensu yang melihat itu lalu mengangkatnya dan berkata bahwa Senwu sedang mandi. Tapi karena mendesak, Donghyun menyuruh Ensu untuk membuka laptop milik Senwu dan mengirimkan foto yang ada di folder tersebut. Dan setelah itu dilakukan, Ensu yang sedikit kepo kemudian melihat isi folder lainnya. Dan ternyata kebanyakan isi folder Senwu adalah foto-fotonya sendiri yang tersimpan rapi dari tahun 2008 hingga sekarang. Ensu yang penasaran terus membuka satu persatu folder itu. Dan akhirnya dia pun mengerti siapa orang yang selama ini Senwu sukai. Tapi kemudian Senwu datang, membuat Ensu langsung salah tingkah. Setelah itu, Ensu bertanya tentang wanita yang dicintai Senwu yaitu Jennifer. Sejak kapan Senwu menyukainya? Tapi Senwu langsung menolak mengatakan hal itu. Ensu bertanya kembali kenapa Senwu menyukai wanita itu dan apakah dia akan mengungkapkan perasaannya. Namun Senwu sedikit emosi dan berkata bahwa dia akan mengurus semua itu sendiri. Dari sini perasaan Ensu mulai bertanya-tanya. Jika benar wanita yang dicintainya selama ini adalah dirinya, maka perasaan Senwu selalu dia sakiti. Dia kemudian melihat kembali buku lama miliknya yang bertuliskan persahabatannya bersama Senwu. Dan Ensu pun teringat kembali kenangan saat di sekolahnya dahulu. Di sisi lain, Senwu mendapatkan kabar gembira, yaitu seorang seniman terkenal bernama Benzema Lauren sangat menyukai hasil jepretan foto dari Senwu. Dan Benzema Lauren mengajaknya untuk bekerja sama. Dan karena hal itu, Senwu harus pergi ke Amerika selama 2 tahun. Di sisi lain, Senwu merasa senang dengan hal itu karena itu adalah impiannya dari dahulu. Sedangkan di sisi lain lagi, dia merasa sedih karena harus meninggalkan Ensu. Dan ternyata Ensu pun mendapatkan kabar gembira sebab lirik lagu miliknya diterima. Dan salah satu penyanyi terkenal bernama Jaejun ingin sekali menemui Ensu. Membuat Ensu kegirangan sebab impiannya menjadi penulis lirik lagu sebentar lagi akan tercapai. Saat di kafe milik temannya, dia bertanya kepada mereka apakah Senwu menyukainya. Kedua temannya hanya tertawa mendengar itu.
sebab mereka sudah mengetahui hal itu dari dulu dan menyarankan Ensu untuk menerima cinta Senwu sang pria tampan yang baik hati. Saat di rumah, Senwu lalu memberikan sebuah bunga sebagai rasa permintaan maafnya karena pagi hari dia sudah bersikap kasar kepada Ensu. Di momen itu, Senwu pun langsung menjawab pertanyaan Ensu saat pagi tadi. Senwu berkata bahwa dia sudah menyukai wanita yang dia sukai selama 8 tahun. Mendengar itu, Ensu terlihat sangat sedih. Serta Senwu mengungkapkan alasannya menyukai wanita itu. Karena menurutnya dia adalah wanita kedua setelah ibunya yang selalu percaya kepadanya tak peduli apapun yang dia kerjakan. Setelah itu, Ensu terlihat sangat tidak baik-baik saja. Dia mulai cemas dan canggung ketika bertemu dengan Senwu. Bahkan ketika pagi, saat Ensu akan berangkat untuk menemui penyanyi yang akan menyanyikan lirik lagunya, dia tersengaja melihat Senwu yang sedang memperbaiki sepeda miliknya. Tapi Ensu langsung pergi dan menyuruh Senwu untuk membuang sepeda itu. Setelah itu terlihat Senwu yang membulatkan tekadnya untuk pergi ke Amerika. Dan di sisi lain, setelah pertemuannya dengan penyanyi tadi, Ensu kemudian diajak oleh Pakang untuk pergi ke sebuah tempat. Saat malam, Senwu lalu menaruh sepeda yang telah ia perbaiki bersama boneka miliknya. Namun, Ensu tak kunjung pulang dan membuat Senwu khawatir. Ternyata, Ensu sedang bersama Pakang di sebuah restoran mewah. Dan tak lama muncullah Senwu yang sedikit mengganggu mereka. Akan tetapi sekarang berbeda. Saat mereka selesai, Senwu seolah menitipkan Ensu kepada si Pakang dan berjalan pergi dari sana. Sesampainya di rumah, Ensu melihat sepeda bersama boneka yang telah Senwu siapkan sebagai hadiah. Membuat perasaan Ensu semakin campur aduk. Apakah dia menyukai Senwu ataukah tidak? Keesokan paginya, Ensu lalu pergi ke studio foto milik Senwu. Namun di sana tak ada Senwu dan hanya ada Donghyun. Ternyata saat di restoran semalam, Senwu sempat ingin bercerita tentang dirinya yang akan pergi ke Amerika untuk menggapai impiannya. Dan hal itu baru diketahui oleh Ensu sekarang, bahkan itu dari Donghyun. Mendengar itu, Ensu yang tak mau membuat impian sahabatnya hilang karena perasaan Senwu kepada dirinya, memutuskan untuk tak menceritakan bahwa dirinya sudah mengetahui perasaan Senwu kepadanya. Saat pulang, Senwu sudah bersiap dengan kejutan sepeda yang telah ia perbaiki. Dan Senwu pun berkata jika sebelum pergi, dia ingin memberikan sesuatu yang akan membuat Ensu teringat kepadanya, yaitu berupa sepeda yang dulu selalu mereka tumpangi dan sebuah boneka. Karena sekarang Senwu akan pergi sebab jadwal keberangkatannya akan dipercepat dan Senwu akan berangkat besok pagi. Sambil menahan perasaannya, terlihat Ensu yang mengucapkan selamat kepada Senwu. Keesokan paginya, Senwu pergi ke halte ditemani oleh Ensu. Awalnya Ensu terlihat baik-baik saja. Akan tetapi saat Senwu pergi, perasaan kehilangan mulai dirasakan dan seketika air mata Ensu pun terjatuh. Dan ia pun berkata bahwa mulai hari ini aku bisa membuat lirik cinta tak berbalas. Yang berarti perasaan Ensu kepada Senwu sudah mulai tumbuh. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Kini Ensu sudah menjadi penulis lirik terkenal. Dia pun lalu mendapatkan kabar bahwa salah seorang artis K-pop papan atas Korea bernama Taeyeon ingin bertemu dengannya dan menyanyikan sebuah lagu dari lirik yang dibuat oleh Ensu. Tentu saja hal itu adalah kabar paling gembira untuknya. Terlebih lagi dia bersama Senwu sangat mengidolakan Taeyeon. Saat di kafe, temannya pun sangat senang dengan pencapaian yang telah diraih oleh Ensu dan menyuruh Ensu untuk mengabari kabar gembira itu kepada Senwu. Saat Ensu mengabari kabar itu, Senwu tak membalas pesannya sama sekali. Dia pun membayangkan jika saat ini Senwu ada di dekatnya, maka ucapan serta perlakuan konyol yang disukai Ensu akan dilakukan oleh Senwu kepadanya. Akan tetapi sekarang semua itu sudah tak bisa ia rasakan. 야, 그래야 네가 떼돈을 벌지. 태윤? 너 가수 중에 태윤 제일 좋아. 뻥이지 바보야. 그치?
Saat di studio, dia melihat Dong Hyun yang mendapatkan panggilan telepon dari Senwoo. Namun Senwoo tak membaca serta membalas pesan yang ia kirimkan. Hingga teleponnya pun berbunyi. Dia dengan sangat semangat mengambil handphone miliknya karena merasa itu dari Senwoo. Tapi ternyata itu bukan dari Senwoo, melainkan panggilan dari Pak Kang yang mengajaknya bertemu di restoran yang dulu. Di sana Pak Kang lalu mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini dia menyukai Ensu, dan perasaan itu terjadi ketika Ensu memohon untuk diberikan waktu selama 2 pekan. Mendengar itu, Ensu kemudian menjawab bahwa dia tidak bisa menerima perasaan Pak Kang karena Ensu sendiri tak merasakan apa-apa di dalam hatinya. Dan saat ini pun pikirannya ada di tempat lain. Mendengar itu, Pak Kang langsung mengerti dan berterima kasih karena Ensu sudah jujur dengan perasaannya. Setelah itu, saat berada di rumah, Ensu merasa bahwa Senwoo berada di sana. Lalu ia pun memanggil namanya. Akan tetapi ternyata itu adalah si emak yang terheran-heran anaknya memanggil-manggil nama sahabatnya. Sedangkan Senwoo sendiri berada jauh di luar negeri. Seolah ingin mengulangi kejadian dulu, si emak kemudian menyuruh Ensu untuk mengambil 3 kartu sama seperti Senwoo. Dan si emak berkata bahwa Ensu kali ini harus mengambil satu momen secara tepat jika hatinya merasa itu yang terbaik. Lalu memberikan sebuah kartu seperti yang dilakukan si emak kepada Senwoo. 선우가 뽑았던 거잖아. 이거 엄마가 준 거였던 것 같은데. 그 뻥에 있는 사람이란 뜻이야. 아주 가까운. 선우 표정 보니까 왠지 그래야 할 것 같더라. 타이밍이 왔다고 생각하면 잘 잡아 모두. 불러봐. 이거. Dan ketika Ensu melihat boneka yang Senwoo berikan, dia pun menemukan sebuah kalung dengan surat yang tertulis, "Di setiap momen dalam hidupmu, kuharap aku bisa berada di sisimu." Dan ngelepak pasti ya. Kini Ensu meyakini bahwa ternyata selama ini dia pun menyukai sahabatnya yaitu Senwoo. Dan dia pun kemudian mengirimkan sebuah pesan bahwa Ensu ingin berbicara sesuatu kepada Senwoo. Hingga keesokan harinya saat Ensu sedang melewati toko bunga dengan sepedanya, tiba-tiba Senwoo muncul di hadapannya. Mereka pun lalu pergi ke kafe milik teman mereka, yang ternyata salah satu temannya sedang berulang tahun. Dan saat pulang, Senwoo menanyakan tentang pesan yang dikirimkan oleh Ensu bahwa ada sesuatu yang ingin Ensu ceritakan. Tapi terlihat keraguan dalam diri Ensu dan tak berani mengungkapkannya pada saat itu. Ensu pun hanya melilitkan syal yang selalu ia pakai kepada Senwoo. Keesokan harinya, kini terlihat Ensu yang mulai caper kepada Senwoo dengan terus mendatangi studio foto milik Senwoo. Akan tetapi ternyata muncullah seorang wanita. Dan dia adalah adik kelas Senwoo di kelas seni bernama Sayeon. Dan saat ini menjadi asistennya. Kedekatan antara Senwoo dan juga Sayeon membuat Ensu cembokor. 얘 어떻게 돼요? Hingga saat ia menulis lirik lagu pun membuatnya tak bisa berkonsentrasi. Dia pun kemudian mencoba mengajak Senwoo untuk minum-minum. Tapi ternyata Senwoo akan melakukan itu di studionya bersama Sayeon dan juga Dong Hyun. Dan Senwoo pun mengajak Ensu jika dia ingin ikut. Tentu saja dengan semangat 45 dia mengiyakan ajakan dari Senwoo. Seperti kebalikannya, kali ini terlihat Ensu yang ingin terlihat cantik di hadapan Senwoo dengan terus memilih baju yang cocok untuk dipakainya di malam itu. Saat minum, Ensu melihat perhatian Senwoo yang tak seperti dulu kepadanya. Sebab sekarang dia malah memperhatikan juniornya, membuatnya cemburu buta. Ketika di luar, Ensu dengan sengaja menunggu Senwoo pulang. Hingga datanglah Senwoo bersama Sayeon. Ensu yang sedikit gengsi lalu bersembunyi dan mendengar percakapan Senwoo dengan Sayeon. Ternyata dari dulu Sayeon menyukai Senwoo, tapi tak pernah diterima oleh Senwoo hingga sekarang. Dan setelah Sayeon pergi, ternyata Senwoo mengetahui kalau Ensu bersembunyi dan menyuruhnya keluar lalu mengantarkan Ensu pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, dengan semua perasaan yang telah ia rasakan dan kenangan dulu saat bersama Senwoo, Ensu kemudian mengajak Senwoo bertemu di kafe milik teman mereka. Di sana, Ensu kemudian mengutarakan semua perasaannya di dalam sebuah tulisan.
Dan dia pun meminta maaf atas perasaan yang dimiliki oleh Senwoo karena tak disadarinya. Senwoo lalu menuliskan sebuah kalimat yang seharusnya ia selesaikan setahun lalu yang berbunyi, "Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu." Wadiau. Dan tanpa ragu, Senwoo langsung mencium Ensu. Namun maaf, saya sensor adegan ini sebab kancah per-YouTubean tidak bersahabat dengan hal seperti ini. Lajeng. Di scene terakhir, kita melihat bahwa Senwoo dan juga Ensu sudah resmi berpacaran. Dan film pun ditutup dengan diperlihatkan kalung yang diberikan Senwoo kepada Ensu. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan maaf bila banyak sekali pabaliut penyebutan para karakter di dalam drama ini. Dan untuk drama The Golden Swan, saya usahain secepatnya upload setelah dramanya keluar. Doain saja agar saya tetap sehat di tengah kesibukan saya yang begitu pabaliut. Terima kasih sekali lagi. Saya bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Bye-bye.